Bagaimana cara mendaftar bantuan BLT UMKM Banpres 2020? Simak penuturan saya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya di masa seperti ini. Baik teman-teman, berbicara masalah perbankan. Nah sekarang ini mungkin perbankan sedang lesu ya teman-teman ya. Perekonomian Indonesia sedang lesu. Kita tahu sendiri penyebab negara apa. Nah beberapa bulan terakhir itu marak bantuan-bantuan dari pemerintah. Salah satunya adalah bantuan yang akan saya jelaskan, yakni bagaimana cara mendaftar BLT Banpres UMKM. Nah, BLT UMKM, bagaimana cara daftar BLT UMKM? Baik, bagi teman-teman yang mempunyai usaha dan mungkin terimbas efek samping, efek domino dari pandemi ini, teman-teman tidak perlu khawatir karena pemerintah sekarang sudah menyalurkan Banpres, artinya bantuan presiden dalam bentuk uang. Nah, jadi pemerintah melalui Kementerian Ekonomi, Koperasi dan Perdagangan itu membuat sebuah program, yakni bantuan Banpres BLT UMKM. Nah, syaratnya apa aja? Jadi teman-teman yang pengen daftar terkena imbas dari ekonomi yang seperti ini bisa simak video saya sampai akhir. Nanti teman-teman akan jelas dan tidak akan kebingungan lagi. Dan saya jamin teman-teman akan diterima. Kenapa? Mungkin banyak video sudah menerangkan, tapi saya akan lebih detail lagi ya, trik-triknya bagaimana. Baik, untuk bisa mendaftar bantuan Banpres BLT UMKM pemerintah 2020 ini, yang pertama teman-teman syarat utamanya itu sudah mempunyai usaha ya teman-teman ya. Kenapa saya sebut sudah mempunyai usaha? Kalau yang kemarin saya menyebutkan pinjaman kur ya, pinjaman kur juga mempunyai usaha. Nah ini bantuan BLT UMKM ini teman-teman juga harus wajib hukumnya memiliki usaha agar bisa lolos. Kok harus memiliki usaha agar bisa lolos ya? Jadi memang pemerintah menyasar pedagang UMKM yang terkena imbas pandemi ini agar mereka bisa bangkit kembali untuk segera menggerakkan laju perekonomian mereka teman-teman ya. Nah selain memiliki usaha, teman-teman nanti dari usaha itu teman-teman bikin SKU. Nah, bikin SKU. Jadi syarat untuk mendaftar yang utama itu teman-teman harus punya SKU. Dari mana SKU itu? SKU itu dikeluarkan dari kelurahan setempat. Jadi misalnya teman-teman punya usaha di kelurahan, punya usaha di desa teman-teman ya. Kemudian teman-teman lapor ke desa, Pak saya ingin dibuatkan SKU, Bu saya ingin dibuatkan SKU, tujuannya untuk apa? Nanti diterangkan di itu ada surat keterangan usaha, menerangkan nama, alamat, nomor KTP, benar-benar mempunyai usaha apa di desa apa gitu ya teman-teman ya. Nanti tanda tangan cap basah kepala desa masing-masing. Nah setelah itu nanti teman-teman wajib juga melampirkan KTP. Nah KTP itu untuk verifikasi data teman-teman. Kemudian yang ketiga, teman-teman wajib melampirkan KK ya. Tujuannya apa? Kalau misalnya KTP teman-teman kan biasanya ada banyak, saya temui di lapangan itu banyak sekali KTP dari teman-teman itu yang belum aktif. Artinya apa? Jika KTP itu belum aktif di Capil, teman-teman bisa melampirkan KK agar nanti kalau misalnya KTP belum aktif, petugas dari Kementerian Perdagangan Ekonomi Koperasi ini nanti bisa melacak dari KK. Jadi tidak kerja
double 2 kali, dan berkas teman-teman juga pasti akan lolos. Kemudian syarat tadi syarat pertama wajib punya usaha, SKU, KTP, kemudian KK. Kemudian udah sih, itu aja syaratnya. Jadi syarat yang paling penting untuk mendaftar bantuan BLT UMKM Banpres 2020 ini adalah SKU 1, kedua KTP, ketiga KK ya. Nanti teman-teman kemudian dari 3 ini teman-teman prosesnya tidak berhenti sampai di situ aja. Jadi teman-teman nanti setelah 3 syarat ini terpenuhi semua, dan teman-teman pergi ke Dinas Koperasi Perdagangan yang ada di masing-masing kabupaten. Kenapa saya bilang gitu? Karena yang menyalurkan bantuan BLT UMKM ini adalah Dinas Koperasi dan Perdagangan masing-masing kabupaten ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan berhenti aja nih udah sampai di kelurahan, ini mau ditaruh kemana? Kalau masih bingung juga nggak bakal cair ya kan. Kemudian teman-teman setelah datang ke Dinas Koperasi dan Perdagangan, teman-teman bilang, Pak atau Bu, Mas atau Mbak, saya mau mendaftar bantuan BLT UMKM Banpres 2020. Ini berkas dan syarat-syaratnya. Nah, nanti teman-teman akan mengisi formulir, kemudian berkas akan ditumpuk, kemudian jangan lupa teman-teman, yang paling utama adalah teman-teman wajib mencantumkan nomor HP teman-teman yang masih aktif. Ingat, yang masih aktif, jangan sampai masa tenggang dicantumin, nanti SMS-nya nggak masuk. Jadi nanti itu berfungsi untuk memberikan notifikasi atau informasi bahwa teman-teman itu berhasil untuk mendapatkan bantuan BLT UMKM. Nah, nanti setelah dananya cairnya kemana? Jadi pemerintah punya namanya Bank Himbara. Bank Himbara itu Bank BRI, Mandiri, BNI. Nah, 3 bank ini adalah bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan BLT UMKM. Nah, nanti acak tuh, teman-teman bantuannya jatuh di BRI bisa, teman-teman bantuannya jatuh di Mandiri bisa, teman-teman bantuannya jatuh di BNI, BRI, Mandiri bisa. Jadi 3 bank itu nanti akan diacak. Jadi 3 bank ini sudah mempunyai masing-masing porsi untuk menyalurkan BLT UMKM, baik BNI, BRI maupun Mandiri. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, aduh saya belum punya rekening, nyalurkannya gimana nanti pemerintah? Nggak perlu khawatir. Kalau belum punya rekening nanti akan dibuatkan rekening otomatis. Kalau sudah punya rekening jangan khawatir, nanti juga bakal disasarkan atau dipilihkan banknya oleh pemerintah. Jadi teman-teman nggak bisa milih, karena itu bantuan akan langsung disalurkan oleh pemerintah. Dan jumlahnya adalah 2.400.000 sekali bayar ya. 2.400.000 sekali bayar. Kalau teman-teman udah kemarin ikut BLT, ini ikut lagi nggak bisa, karena 1 kali aja ya teman-teman bisanya ikut. Kemudian yang paling utama dan saya garis bawahi bahwa teman-teman bisa mengajukan bantuan BLT UMKM ini dengan catatan dan syarat. Usaha teman-teman belum pernah dibiayai oleh perbankan ya. Tuh dicatat. Kalau teman-teman udah punya usaha kemarin ngajuin KUR. Nah, dari KTP, dari KK tuh kelihatan. Jadi teman-teman ditolak, biasanya gitu. Misalnya teman-teman nggak ngajukan KUR, ngajukan yang lain dari koperasi. Kebaca dari situ, ditolak juga. Jadi jangan berharap lebih kalau usaha teman-teman yang sebelumnya sudah pernah didaftarkan dan dibiayai oleh perbankan, itu pasti akan dicorek, karena program BLT UMKM ini ditujukan untuk UMKM atau pedagang yang sudah punya usaha dan belum pernah diajukan fasilitas kredit oleh perbankan ya teman-teman ya. Itu nanti dananya akan cair. Nah, itu aja cerita panjang tentang bagaimana cara daftar BLT UMKM Banpres 2020. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.